Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyoroti sikap Pemprov DKI Jakarta yang berencana memangkas subsidi tiket atau Public Service Obligation Transjakarta sebesar 700 miliar dari usulan awal 4,2 triliun menjadi 3,5 triliun untuk subsidi tiket Transjakarta. Pertama, Pemprov DKI Jakarta mengingkari tujuan pembangunan kota berkelanjutan yang memprioritaskan transportasi umum. Konsep ruang kota berbasis transit yang menjadikan transportasi umum sebagai tulang punggung telah termuat dalam rancangan RT/RW Jakarta 2040 dan penjabarannya RDTR Jakarta 2022 sampai 2026. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta perlu memprioritaskan anggaran untuk mempermudah mobilitas warga tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, seperti aksesibilitas, transportasi umum hingga infrastruktur pendukung seperti pedestrian dan jalur sepeda. Selain pemangkasan subsidi tiket Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus anggaran 38 miliar untuk pembangunan 535 km jalur sepeda, pemotongan subsidi PSU Transjakarta, dan dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara 2023. Pemprov DKI Jakarta bertentangan dengan tujuan tersebut. Pemprov DKI Jakarta menyimpangi kewajiban pembangunan rendah karbon dan pengendalian polusi udara, mendorong efektivitas transportasi umum dan mobilitas masyarakat yang rendah emisi karbon merupakan salah satu upaya menanggulangi masalah buruknya kualitas udara Jakarta. Penggiat sepeda yang selama ini ada di jalan gitu, bagi kami ini sebuah kemunduran, sebuah tragedi yang boleh dibilang beberapa hari lalu juga kita bilang ini konyol gitu. DKI telah menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta melanggar hukum karena lalai dalam mengontrol pencemaran udara dan wajib melakukan serangkaian upaya pengendalian terhadap hal tersebut. Politik anggaran Pemprov DKI Jakarta memangkas subsidi PSU Transjakarta dan menghapus jalur sepeda tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Di sisi lain, terdapat anggaran besar pembangunan lahan parkir yang justru berorientasi pada kendaraan pribadi. Klaim pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon dalam nota kesepakatan Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD seolah hanya kosmetik belaka jika tidak diikuti dengan penganggaran yang konsisten. LBH Jakarta menilai Pemprov DKI Jakarta melanggar mandat rencana pembangunan daerah. Pasalnya, sejak Oktober 2022, Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh pejabat gubernur yang diangkat presiden untuk mengisi kekosongan jabatan berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Dalam RPD disebutkan bahwa transportasi umum akan menjadi tulang punggung bagi ruang kota Jakarta dan berpihak kemudahan berpindah bagi warganya. Jalur pejalan kaki dan pesepeda disediakan di seluruh jaringan jalan dan setiap titik transit transportasi umum untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dengan target 70% people near transit. Meski secara formil dijadikan konsideran, tetap implementasi mengurangi subsidi PSU Transjakarta dan menghapus jalur sepeda bertentangan dengan dokumen tersebut. Anies Baswedan masuk dalam daftar 21 pahlawan transportasi 2021 versi Transformative Urban Mobility Initiative. Selain Anies dan CEO Tesla Elon Musk yang menjadi pahlawan transportasi dari Amerika Serikat, Anies terpilih sebagai pahlawan transportasi dari Indonesia karena dinilai berkontribusi dalam pengembangan sistem transportasi yang berintegrasi dan inklusif di Jakarta. Kota ini bekerja mewujudkan tujuan bersama dalam membangun transportasi yang terjangkau dan inklusif bagi semua. Ada beberapa aspek yang disinggung Tumi sehingga Anies Baswedan dianugerahi penghargaan ini, yakni integrasi moda transportasi, jalur sepeda sepanjang 63 km, rencana operasional bus listrik, dan renovasi stasiun sehingga terhubung dengan stasiun moda transportasi lain. Berikut rinciannya. Pertama, jalur sepeda sepanjang 63 km. Anies Baswedan meresmikan jalur sepeda di ibu kota pada 21 September 2019. Pembangunan pertama dibagi atas 3 fase dengan total 63 km. Saat ini, jalur sepeda terbentang di sepanjang Jalan Fatmawati, Panglima Polim Sudirman, Jalan Tomang Raya, Kebonsiri, Matraman, Jatinegara, lalu Jalan Medan Merdeka, Tamrin, Imam Bonjol, Diponegoro, Proklamasi, Pramuka, dan Pemuda.
Pembangunan jalur sepeda merupakan salah satu janji Anies Baswedan untuk warga Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pembangunan jalur sepeda hingga 545 km, jalur baru 200 km ditargetkan rampung pada 2022. Kedua, integrasi moda transportasi. Sejak 2018, Anies Baswedan meresmikan Jaklingko, sistem transportasi terintegrasi baik rute, fisik, maupun pembayaran. Integrasi ini melibatkan bus besar, medium, kecil, Transjakarta, dan transportasi berbasis rel yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta, seperti MRT dan LRT. Sistem Jaklingko juga mengintegrasikan prasarana dengan PT KCI atau KRL dan railing kereta bandara yang dimiliki PT KAI. Contoh integrasi ini terlihat di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Di situ terdapat 4 moda transportasi publik yang terkoneksi secara fisik di jalur pedestrian terowongan, jalan kendal, dan trotoar yang didesain ramah bagi penyandang disabilitas. Integrasi moda, termasuk alat bayar ini juga melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, PT Jakarta Propertindo, dan PT MITJ. Mereka bisa melakukan kegiatan dengan 3-5 jenis kendaraan tanpa perlu memakai kartu yang berbeda-beda. Ketiga, bus listrik. Medio 2019, Anies Baswedan mencanangkan penggantian bus Transjakarta berbahan bakar gas dengan bus listrik. Rencana ini sekaligus dalam rangka mengurangi polusi udara di langit ibu kota. Anies mencanangkan program Langit Biru lewat penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019. Juli 2020, PT Transjakarta melakukan uji coba 2 bus listrik EV1 di rute layanan Blok M Balai Kota selama 3 bulan. Bus yang diuji coba yakni single tipe low entry tipe K9 dan bus medium tipe C6. Kedua bus ini memiliki daya baterai yang tahan lama dengan jarak tempuh diperkirakan mencapai 250 km sebelum baterainya harus diisi ulang. Dengan durasi pengecasan kurang dari 4 jam setiap harinya, PT Transjakarta menargetkan pengoperasian bus listrik secara bertahap pada pertengahan semester kedua tahun ini. Transjakarta akan bekerja sama dengan sejumlah operator angkutan umum untuk mencapai target ini. 4. Renovasi stasiun. PT Mas Rapid Transjakarta bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia menata 4 stasiun KRL Jabodetabek. Keempatnya adalah Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Senen, dan Stasiun Juanda. Tujuannya agar sistem pengelolaan transportasi publik saling terhubung. Dalam penataan ini, pemerintah juga menyediakan lokasi antar jemput penumpang ojek online dan pangkalan, bajai, bus listrik, halte bus Transjakarta, Mikrotrans, dan jenis transportasi lainnya. Selasar dan fasilitas pejalan kaki, Laypi Transjakarta, penyediaan rambu pengarah hingga penataan pedagang kaki lima dibenahi. Anies mengatakan, penghargaan pahlawan transportasi 2021 dari Tumi bukan saja untuk dirinya. Ia mengatakan pahlawan sebenarnya adalah ribuan orang yang bekerja setiap hari mendorong integrasi transportasi Jakarta. Jutaan warga yang ikut menyukseskan dengan memilih berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi publik. Pengakuan ini adalah buat kita semua.